Menurut saya si penuntut dan majelis ini kalau memang demikian, faktanya berarti berpotensi dipenjarakan semua. Kalau ditanya secara tegas, ini ada case tidak masalah Nadiem? Saya dari sisi kacamata hukum, saya nyatakan ini terlalu dipaksakan. Menurut saya tidak ada case. Dia jadi masalah, yang ngajak dia ini kok tiba-tiba satu kali pun tidak ada empati hadir apa kayak gitu kan. Yang ngajak ini loh, ya kan yang Solo. Di dalam istilah hukum itu dikenal dan dimengerti istilah bahasa Latin ya, in dubio pro reo. Di dalam kondisi absurd, ketidakjelasan, berpihaklah kepada terdakwa. Jadi di dalam terminologi hukum sudah jelas dikatakan ketika ada keraguan-raguan mestinya harus berpihak kepada si terdakwa, bukan malah sebaliknya. Kalau ditanya secara tegas, ini ada case tidak masalah Nadiem? Saya dari sisi kacamata hukum, saya nyatakan ini terlalu dipaksakan. Menurut saya tidak ada case. Kalau bicara tindak pidana korupsi itu ada dua, ya, dua norma yang kita harus pahami. Apakah ada aktus serius di situ? Dalam hal ini tindakan atau niat jahat terkait upaya perbuatan melawan hukum tersebut begitu. Jadi kalau tidak ada tindakan, bagaimana dipersepsi itu perbuatan melawan hukum kan? Kita ketahui bersama tidak ada satupun fakta hukum terkait uang mengalir di kantong seorang Nadiem Makarim. Bagaimana cara sejauh di pembuktian di ruang sidang itu tidak ditemukan begitu. Kemudian satu lagi tidak ada niat jahat terkait upaya menggelapkan atau memindahkan segala macam dengan upaya-upaya tertentu. Kalau sudah demikian, dua terminologi tadi sudah terperiksa dengan baik, terbuka di ruang sidang, menurut saya tidak ada case dan sedikit dipaksakan oleh JPU untuk memenjarakan seorang Nadiem. Menurut saya ini semata-mata karena Nadiem ini pejabat negara terkait dengan memimpin sebuah kementerian begitu ya. Sejatinya harus diperhadapkan dengan hukum administrasi dulu. Ketika hukum administrasi sudah terselesaikan, baru lari ke ranah pidana. Jangan segala sesuatu ditarik ke pidana selalu gitu. Kalau ujuk-ujuk belum apa-apa, apalagi ini terkait dengan kebijakan. Kebijakan itu kan pejabat negara itu masuk ranah administrasi. Selesaikanlah dulu di ranah administrasi, hukum administrasi negara, baru kemudian dicari yang namanya pidananya. Ini terbalik gitu loh. Kalau sudah demikian berarti lembaga penuntut ini zolim terhadap seorang Nadiem Makarim. Menurut saya si penuntut dan majelis ini kalau memang demikian, faktanya berarti berpotensi dipenjarakan semua. karena menabrak kaidah hukum administrasi. Nadiem ini bukan orang pelabuhan. Dia pejabat administrator negara. Ketika berbagai stakeholder menyatu ya, riset, dikti, kebudayaan sekarang sudah dipecah itu. Bayangkan saat itu seseorang yang berangkat dari startup yang melejit berpotensi, karena mungkin saat itu si Jokowi presiden berpikiran ini anak muda bisa saya pakai otaknya tanda petik untuk kepentingan membuat progresif sistem pendidikan di Republik Indonesia kan. Saat itu diambillah anak muda ini. Nah, saya berpikir dari kacamata diaspora yang lagi bertahan di luar negeri, kalau melihat presiden demikian nanti dia berpendapat begini. Nah kan dia aja begitu, gimana kita mau balik gitu loh kan. Ini luar biasa ini. Menurut saya ini tidak ada case.
dan setengah dipaksakan. Kemudian tuntutannya kalau di total efektif itu 27,5 tahun, memecahkan rekor di tengah antusiasme publik di luar sana seakan-akan memang berpihak ke Nadiem dan keluarganya, tapi jaksa tetap saja tidak tedeng-aling-aling menuntut sedemikian maksimal. Tapi yakinlah kemudian nanti ada pledoi minggu depan ini, lanjut putusan. Jadi ada 2 step lagi. Demikian. Saya melihat keputusan final itu di tengah sedemikian banyak platform dan spek yang mau di-apply, itu banyak sekali berhenti di layer direktorat. Seorang menteri tidak mungkin sampai ke keputusan mikro begitu ya, walaupun memang dari sisi komunikasi terbahasakan gitu. Kalau ditarik ke atas, kenapa yang si pemberi amanah waktu itu orang nomor 1, juragannya Nadiem sampai dengan sekarang tidak tersentuh kan? Kalau dipikirkan harus ditarik ke atas semua gitu kalau bicara lini ya. Tapi sejatinya sekarang seakan-akan dibenturkan sama pribadi Nadiem saja, sama satu teman yang Ibam. Ibam itu kalau kita melihat dia sebatas konsultan dari sebuah yayasan, dia tidak terlibat di bodinya Kementerian Ristek Dikti. Kok bisa ditarik? Padahal decision maker bukan dia, tidak ada tanda tangan satupun. Si Ibam itu dituntut tinggi juga. Dia orang yang sangat prestisius, lulusan dari UK, karena paham terkait startup IT, di-hire lah. Tapi tidak di-hire langsung oleh Kementerian Ristek Dikti di mana Nadiem memimpin kan. Jadi agak sedikit anomali. Makanya menurut saya agak sedikit dipaksakan. Nah sekarang kalau seluruh antah berantah di Republik ini bersatu padu membela kepentingan Nadiem Makarim dan keluarganya, ya kita lihat nanti sejatinya hakim yang baik, walaupun penuntut umum sudah sedemikian tinggi menuntut, dan ada semacam trial by the press. Saudara katakan apakah ada efek pressure dari pers demikian rupa? Sebenarnya hakim yang baik, ya dia sebenarnya harus punya zona tidak melihat apa-apa, artinya kacamata kuda nanti memutusnya pada saat tertentu. Ketika harus memutus, ya mudah-mudahan berkeadilan sebagaimana pendapat hakim tersebut. Dan sebenarnya kalau bicara konteks tertentu ya, nggak peduli pendapat publik tuh mau kemana. Hakim yang baik ya dia memberikan keputusan di semacam di ruang steril, ya dia katakan A ya A saja begitu. Kalau di sistem peradilan Amerika itu ada badan tertentu yang sangat independen yang tidak terpengaruh keputusan pendapat pers secara umum ya. Di situ ada namanya sistem juri. Sistem juri itu 3-4 orang yang berkumpul dan punya kapasitas begitu. Sistem Amerika ini ya, kehakiman Amerika memberikan opini, nanti yang memutus hakim begitu. Dia ada separation of delegation, dipastikan objektivitas seorang juri itu sedemikian rupa, bahkan last minute ditunjuk, ya at the same time dia harus appointed dan menjalankan tugas. Dipastikan tidak ada intervensi apapun, karena di Amerika itu sedemikian rupa limited access, ditunjuk dan bekerja gitu. Nah, putusan akhirnya nanti direkomend sama hakim, judges yang memutus. Saya berpikir sangat ideal nanti ke depan. Saya bermimpi sebagaimana USA ya, sistem sedemikian paripurna begitu. Jadi keputusan itu dipastikan nanti objektifnya gitu. Dan untuk kasus Nadiem ini ya, ketika dua terminologi hukum tadi saya sebutkan ketika diperiksa di ruang sidang tidak mengarah ke sana, sebenarnya sudah tidak ada case. Ya, tuntutan tuh sebagaimana case yang pernah saya pegang, dituntut bebas. Dituntut bebas tuh ada loh dalam kita 20 tahun berpraktek tuh ada. Jaksa penuntut umum itu menuntut sebuah case itu menuntut bebas. Bukan putusan akhir nih, tuntutan dari jaksa. Jadi kalau dikira memang tidak ada sesuatu dalam proses perjalanan pemeriksaan faktual di ruang sidang, ya wajar jaksa itu menuntut bebas
terdakwa tersebut. Jangan ada semacam pameo ke jaksa itu hadir di ruang sidang pasti menghukum, tidak begitu. Kalau hakim pasti memutus ujungnya ya, tapi jaksa itu sebenarnya dia hadir harus memberikan keputusan yang sesekali, bahkan harus diperbanyak frekuensinya, menuntut untuk bebas begitu. Nanti hakim dengan determinasinya melengkapi kan begitu, bisa jadi begitu kan, demikian. Pertanyaan sedikit dikoreksi karena tidak ada determinasi kerugian negara, boro-boro kerugian negara masuk ke kantong dia aja, ya kan? Di kantong seorang Nadiem dan keluarga tidak ada, ya kan? Bicara pemeriksaan dalam ruang sidang sudah jelas kan, diperiksa terbuka untuk umum sampai jam 1 jam 2 malam. 53 saksi JPU itu dihadirkan. Sementara dari pihak Nadiem itu ya di bawah 10 gitu. Nah, sekarang ada apa sedemikian luar biasa masifnya tiba-tiba ruang yang sama tidak diberikan pada pihak penasihat hukum Nadiem begitu kan. Di situ kan sudah terlihat ada imbalancing, ya kan. Tadi saya bilang sebenarnya kita ini ngaco juga bicara hukum administrasi tidak pernah dihakimi, diperiksa yang bersangkutan, tiba-tiba bicara pidana. Ini memang absurditas. Hukum ini yang mau dibawa kemana kalau demikian gitu loh. Jangan kesannya malah disekunderkan yang urusan administrasi, ujung-ujung pidana gitu. Ini sebenarnya salah kaprah. Ini kita yang mengerti dan para pakar ini harus memberikan determinasi ke depan, jangan sampai terulang lagi gitu. Kalau saya lihat berangkat dari 2 perkara tipikor di Pengadilan Negeri Semarang terkait bank pemerintah itu, naga-naganya akan itu diputus bebas tuh, Naga-naganya akan, kalau lihat momentumnya akan bergulir gitu. Sekarang oke lah, melihat pendulum sedemikian tinggi dan seluruh keluarga shock, pengamat dan simpatisan shock semua, ada gojek member di situ yang simpati dengan pimpinannya kan, mantan pimpinannya kan, itu hadir sampai jam 2 jam 3 malam di ruang pengadilan negeri Jakarta Pusat itu, duduk ngemper begitu dengan jaket kebanggaan Gojek memberikan simpati kepada juragan, ke ex juragannya. Biar bagaimanapun Pak Nadiem malaikat buat saya. Dulu saya cuma ojek di gang-gang tertentu, mau ngutang rokok aja tidak dipercaya. Sekarang ngutang rumah pun saya dipercaya. Jadi kami ini semua karena Pak Nadiem membuat startup, membuat kami terangkat derajatnya. Dia masuk itu kan memang posisi sudah segala sesuatu sudah punya gitu. Memang ingin membaktikan. Jelas kok. Jadi kalau bicara aktor serius yang tidak terpenuhi, tindakan dari mana? Merampok uang negara, dari situ tidak terbukti. Sebenarnya sudah selesai bicara. Tidak ada lagi case ini sebenarnya. Sekarang kita lihat aja. Kalau jaksa sudah menuntut sedemikian maksimal, nah tinggal minggu depan ini tim PH memberikan pledoi yang semaksimal mungkin dengan komprehensif. Nah, lanjut majelis hakim memutus. Disitulah nanti kedikdayaan majelis hakim memutus. Tadi saya bilang kalau seseorang pejabat publik tiba-tiba takut mengambil keputusan, apa jadinya negara ini kan? Seseorang yang punya kapasitas memimpin negara, kementerian tertentu tiba-tiba fobia terhadap keputusan yang dia ambil sendiri. Ya, di situ kan dengan kelembagaan banyak sekali yang membantu di kementerian. Jadi gimana? Jadi menurut saya ini memang kita harus berpikir secara revolusioner. Tidak boleh praktek hukum dibiarkan. Memang ada pameoman. Eksekutif tidak bisa mencampuri. Tapi beberapa kalangan publik mengatakan kalau bisa Nadiem ini dibuat kayak kemarin lah dengan hak veto presiden begitu kan. Tapi kita lihat juga dari sisi kacamata penegakan hukum, kalau sering-sering dapat amnesti, grasi, terkesan nanti lumpuh potret penegakan hukum. Sebenarnya maksimalkan saja. Nah, tinggal hakim saja, dia harus bermain dalam ruang hampa, dalam ruang senyap mengambil keputusannya. Masalah dialektika, dinamika di ruang sidang biasa kan, saling bentak, saling apa, demikian.
Kalau ternyata putusan membuat publik happy, tetaplah itu peradilan tingkat pertama kan. Ada lagi yang namanya di atasnya. Kalau memang jaksa keberatan terhadap minimal mematikan putusan yang kira-kira sudah tidak membuat happy jaksa kan begitu. Di atas langit ada langit. Jadi memang begitulah potret penegakan hukum, ada layernya. Biarkan mengalir. Kalau lihat potret peradilan tingkat pertama ini luar biasa, luar biasa masifnya begitu ya, persidangan melelahkan sampai 53 saksi diperiksa dari versi penyidik ya, yang diwakili jaksa, versi pengacara sekian orang saja begitu. Dari situ kan terlihat ada imbalance dalam potret penegakan hukum. Kalau ternyata niatnya hanya semata-mata menghukum seorang Nadiem, nanti kita lihat putusan akhirnya seperti apa. Insting JPU mengejar sedemikian rupa dengan derajat insane ya. Pokoknya asal kejar gitu kan. Nanti kita lihat nanti majelis hakim bisa berpikir sebaliknya ya begitu ya, atau mengambil sikap di pendulum yang objektif gitu. Kalau dilihat tadi dari tindakan aktus reus dan niat jahat tidak ada, sebenarnya kesalahan dari siapa begitu. Sekali lagi ini konteks penegakan hukum tindak pidana korupsi. Kalau tidak ada fakta dana mengalir ke rekening pribadi atau apa begitu, langsung tidak langsung, sebenarnya apa yang mau dikejar gitu loh. Kadang-kadang kita publik ini melihat agak sedikit ambigu gitu. Kejar tayang sesuatu yang menurut saya sangat absurd. Ada yang berkata begini, kita melihat itu kan Pak Profesor itu di dalam tuh berhadapan dengan saling sengkarut kepentingan yang sudah tercipta di kementerian. Bayangkan dengan jumlah sampai dengan triliunan itu. Di situ sudah terbentuk satu mazhab yang kalau anak baru penyegar ini masuk kan pasti berhadapan. Siapa lu kan begitu. Di situ memang ada yang berkata, ini jangan-jangan tumbal aja nih. Memang si Nadiem sosial kapitalnya kurang. Jadi dihajar bertubi-tubi, akhirnya ngesel gitu. Ya jadi masalah yang ngajak dia ini kok tiba-tiba satu kali pun tidak ada empati hadir apa kayak gitu kan. Yang ngajak ini loh. Ya kan yang Solo. Nggak pernah dia. Lama-lama kita mikirnya apa ya? Saya terbayang waktu dipanggil Menteri Pendidikan, Ristek apa, lari Nadiem kan waktu itu kan di tangganya Istana Negara itu kan. Wih, gue bilang anak muda ramping-ramping lari gitu kan. Alhamdulillah gitu. Ternyata kayak begini anunya. Jangan-jangan kita ini memang harus di swasta aja kalau mikir kayak begini kan. Nah, yang di luar negeri teman-teman kita yang diaspora tuh sudah kita di Brunei aja gitu kan. Demikian. Anak di luar sana, anak-anak kita yang di diaspora itu berkata, ada beberapa semacam doktrin ya, pulanglah dirimu pasca sekolah 4-5 tahun, karena ada mazhab yang ditanamkan, menikmati budget dari negara RI, sewajarnya baliklah mengabdikan. Bukan bicara mengabdikan kepada pemerintah, kepada masyarakat secara umum, kepada negara. Pemerintah siapapun oke. Tapi sejatinya filosofi di otak mereka itu ingin membaktikan kapasitas keilmuan di dalam negeri begitu. Dengan kemarin beasiswa A, B, C, D itu kan. Nah, tapi ngelihat model kejadian begini, akhirnya mereka sedikit traumatik kan. Nah, kalau begitu kita di luar aja, kerja di Facebook di Belanda, kerja di Lufthansa, bahkan untuk apa ke Republik Indonesia kalau model begini kan. Jadi bukan ada kesan makin jadi itu traumatik itu. Nah, sekarang melihat kemarin Tom Lembong yang demikian rupa dikuyo-kuyo juga orang Jawa bilang. Sekarang kembali lagi ke ini, kembali ke Nadiem lagi begitu kan, dengan potret kejadian yang hampir mirip-mirip gitu. Demikian. Oke. Jaksa harus menuntut bebas, tapi kemarin alhasil sudah malah totalnya efektif 27,5 kan. Itu rekod sekali menghukum dia ini bukan bandar narkoba, bukan teroris begitu kan.
alih-alih datang ke Republik di-apply sama seorang Solo kemarin, masuklah begini-begini. Karena melihat carut marut, saya lama pegang komite kan ngerti itu bagaimana mau dibikin simplifikasi dengan sistem seseorang yang ngerti IT. Ternyata kejadian begini, saya juga melihat proses persidangan itu agak karena di tengah tekanan psikologis sedemikian rupa, beliau itu lagi sakit kan, sampai terkesan jaksa kemarin sempat ribut. Itu bukan yang sebelah kiri, itu infusnya sebelah kanan, dia bilang. Kenapa kok dipindah? Jangan-jangan ini model mau membuat insinuatif, agak tidak jujur. Nadiem ini sebenarnya tidak sakit. Sempat terjadi perdebatan. Menurut saya substansinya seseorang yang tidak layak dihukum sejatinya tidak boleh dan tidak berhak dihukum begitu. Karena memang kalau demikian dipaksakan, orang di luar sana mencermati potret penegakan hukum Indonesia sedemikian rupa, tidak ada progresivitas begitu. Kita tunda aja untuk investment kita kan. Kita melihat peran Ketua Kadin itu luar biasa, berangkat sana berangkat sini. Tapi kalau lihat potret penegakan hukum demikian rupa, bisa jadi antipati kan? Tidak jadi ke Indonesia begitu. Demikian. Sampai jumpa di episode Legal Talk berikutnya. Salam taktim.